Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali dengan Pak Geset. Perjumpaan kita kali ini di dalam perjalanan. Perjalanan kita ini sudah memasuki di sebelah utaranya Pulau Lombok ya Wan ya. Dan tepatnya ini di sisi sebelah timur. Dan untuk kondisi saat ini di lautan ini sangat tenang, atau untuk cuaca cukup teduh, dan untuk kedalaman air yang kita lewati ini sudah memasuki di kedalaman 800 dari permukaan air. Untuk perjalanan kita ini Wan yo, ini nanti setelah kita melewati atau melintasi yang berada di depan ini, boleh kita lihat di sebelah depan agak ke kiri nih Wan ya, itu ada pulau. Jadi di sebelah yang pertama ini ada Pulau Gili Lawang, dan ini pulau ini berdekatan ya Wan ya, ada lagi ya, jadi cuma bukan satu aja, di belakangnya lagi itu ada juga di Pulau Gili Besut, di sebelahnya Pulau Gili Lawang ini. Dan di sini juga Ewan ya, untuk kedalaman air untuk yang kita lewati ini paling rendah itu di kedalaman 500 meter dari permukaan air. Untuk jarak Ewan ya, jarak dari yang kita lewati sama di darat atau di pinggiran gunung atau pantai, sepanjang pantai perjalanan kita ini, kita mengambil seperti biasa 5 mil dari daratan supaya ada akses untuk bisa melihat tempat-tempat di daerah, misalnya saat ini kayak di Lombok, jadi kita bisa melihat Pulau Lombok dari laut. Sepanjang perjalanan di sebelah utaranya Pulau Lombok ini disuguhkan ini ya Wan ya, pemandangan gunung-gunung lah. Di sini banyak sekali gunung-gunung. Yang paling terkenal ini kan Gunung Rinjani Wan ya. Ini sayang sekali tertutup awan. Jadi posisinya Gunung Rinjani itu kan di tengah, kemudian terus yang paling tertinggi. Jadi untuk awan pas sekali menutup di Gunung Rinjani. Nah, ini bisa kita lihat banyak sekali gunung-gunung yang terlihat bagus ini. Kalau tadi siang kan sempat lewat sepintas, cuma untuk sore hari sayang sekali, jadi kita tidak bisa mengambil dokumentasi di Gunungnya Rinjani sendiri. Coba kita beralih lagi di agak ke barat ya Wan ya. Coba ambil ke barat ini. Ya ada sedikit bukit-bukit lah ya Wan ya, kalau di dataran agak paling rendah ini. Jadi banyak bukit-bukit, itu banyak sekali kalau di sini. Dan di pinggir-pinggir bukit ini untuk jalan juga bisa tembus, khususnya dari melewati jalan Lombok Utara. Ini saya pernah dulu itu di Lembar. Dari Lembar, penasaran saya ini ya, ceritanya kan penasaran. Jadi start awal itu dari Lembar, kemudian untuk alur perjalanan atau jalan itu kita mengambil di sebelah sisi utara. Jadi Lombok kita mengambil di sisi utara, menyusuri di pesisir ini ya, atau di pulau ini sendiri. Jadi sepanjang dari Lembar kita mengambil ke utara terus. Jadi di jalan, setiap jalan itu Iwan ya, itu lumayan bagus jalannya. Jadi sampai ke timur itu memasuki di daerah Kayangan. Memasuki di daerah Kayangan itu jalannya juga lumayan bagus di sepanjang jalan atau di sisi utaranya Pulau Lombok ini. Dan untuk naik ke Rinjani ini juga bisa lewat di sisi timur ini Wan ya. Jadi untuk aksesnya ke Rinjani ini tidak hanya dari jalan kota, tapi di sisi utara itu juga ada jalannya. Cuma jalannya itu
di sisi utara ini agak panjang ya Wan ya, atau agak terlalu jalannya itu agak menikung. Ya seperti ya masuk gunung lah, masuk gunung itu kan jalannya naik turun. Kembali lagi ya Wan ya, kita di sore ini coba melihat sunset. Ini kalau untuk melihat sunset, kalau kondisi seperti saat ini ya Wan ya, untuk timbulnya matahari, untuk tenggelamnya ini tidak bisa. Jadi mumpung ada kesempatan ini saya mengambil dokumentasi ya Wan ya. Soalnya matahari ini kalau sudah turun sedikit ini sudah tertutup awan, kita tidak bisa melihat. Jadi untuk kesempatan melihat matahari mulai tenggelam atau sunset ya saat-saat inilah, pada jam-jam saat ini kita bisa melihat di sunset sebelah utaranya Pulau Lombok. Kita pindah di sebelah kiri Wan yo. Ini kelihatan, ini pas perjalanan kita ini di sebelah kiri kita disambut dengan lumba-lumba kelihatannya Wan. Coba kita lihat dulu ke belakang. Nah ini Wan yo. Ini pas kebetulan ini, ayo. Ini di sebelah kiri kita ini Wan yo. Nah, ini agak lumayan besar lumba-lumbanya ini. Ini ya. Wah, ketero kan. Gede loh. Ini Wan ya. Mantap. Woi, mantap. Jadi ini Wan ya. Ini lumayan agak banyak ini untuk lumba-lumbanya. Ini sudah mulai nggak nampak lagi. Ini tadi ada 6 atau 7 tadi di sebelah kiri kita. Ini ya Wan. Ini mulai muncul sebelah kiri. Ini kalau banyak lumba-lumba, kalau kita sepanjang perjalanan ini ya Wan ya, biasanya itu banyak ikan-ikan kecil itu biasanya banyak sekali di daerah sini. Biasanya kalau untuk lumba-lumba kadang kan bergerombol ya Wan ya. Jadi dia itu mengejar. Sistemnya lumba-lumba ini kalau menurut saya di sepanjang perjalanan laut ini, jadi dia itu semacam mengejar ikan kecil-kecil itu untuk dimakan. Ini posisinya agak ke sebelah utara ini Wan, lumba-lumba ini. Lumayan banyak. Ini tadi keluar berapa itu? Ada 5, 7, 6, ada 10-an lah, ada 10-an ekor ya Wan ya. Ini banyak sekali. Dan kondisi sekarang ini pas keadaan cuaca teduh, jadi ya alhamdulillah ya Wan ya, perjalanan kita ini jadi bisa melihat lumba-lumba di perjalanan. Ini lumayan besar ukurannya lumba-lumba ini, lumayan besar. Ini kalau di daerah sini ya Wan ya, kebanyakan itu kalau kita mancing atau kita melihat itu ya, yang muncul ke permukaan itu kebanyakan itu semacam ikan-ikan tongkol itu ya, yang bergerombol itu kadang itu banyak sekali kalau di sini. Ikan tongkol, kemudian ikan cakalang, itu kan kadang muncul ke permukaan air. Jadi seperti kayak nelayan-nelayan itu kan kadang mengejar, kawan-kawan dari nelayan itu mengejar ikan-ikan itu. Ini masih kelihatan muncul ya Wan ya. Ini posisi kita ini masih di musim tenggara ini Wan. Jadi untuk kondisi sekarang ini ya agak teduh. Dan untuk perjalanan ya Wan ya, nanti ini kita masih menyusuri atau melewati di selatnya Pulau Lombok ini sendiri. Jadi ini kita masih
melewati di timurnya. Jadi setelah melewati di Pulau Gili Lawang, nanti kita mengambil di sebelah timurnya, bukan di sebelah selatannya, bukan. Jadi nanti kita ngambil di Pulau Gili Lawang sebelah timur. Setelah timurnya Pulau Gili Lawang, nanti kita belok ke selatan sampai di timurnya Pulau Gili Lawang, terus kita menyusuri di Selat Lombok ini sampai memasuki di daerah penyeberangan Kayangan Pototanu. Jadi di sini kan ada penyeberangan ya Wan ya, antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ini yang untuk menjadi penghubung ini penyeberangan feri dari Kayangan ke Pototanu. Untuk Pototanu sendiri ini memasuki di daerah Sumbawa, cuma provinsinya masih memasuki di Provinsi Nusa Tenggara Barat ya Wan ya. Dan pelayanan kapal feri ini di Selat Pulau Lombok ini pelayanan 24 jam. Jadi untuk kawan-kawan mau akses ke Bima atau ke Sape bisa melewati di Pulau Sumbawa ini. Jadi Pulau Sumbawa ini kan ceritanya itu yang paling barat kalau menurut saya ya. Ini paling barat itu kan Pulau Sumbawa, terus yang paling ujung itu Pulau Sape, atau bukan pulau sih ya. Ini masih satu pulau, Sumbawa, kemudian masuk ke Bima. Setelah Bima paling timur di daerah Sape, itu paling ujung timur ya Pan ya. Jadi di Selat Sape nanti ada selat juga. Jadi sangat luas sekali ini untuk di Pulau Sumbawa. Untuk perjalanan juga kita ini masih ke selatan terus ya Pan ya. Untuk lokasi hampir ya Pan ya. Hampir memasuki di Selat Samudra Hindia. Jadi nanti agak lumayan jauh sepanjang perjalanan kita ini nanti. Mudah-mudahan nanti kedepannya cuaca bagus, kita masuk di selat tidak alun ya Wan ya. Soalnya kalau kita masuk di setiap selat itu kadang alun dari Samudra Hindia ini sangat lumayan kenceng sekali atau lumayan besar. Kita gaskan terus sampai ke perjalanan berikutnya ya Wan ya.